Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Pada saat ini saya rindu berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, yakni bahan bacaan warga Gereja Masehi Injili di Minahasa pada minggu yang akan kita jelang pekan mendatang, yaitu sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Mei 2021 dengan tema mingguan tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran, dan bahan bacaan terdapat dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga 14 dalam judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, kami bermohon Roh-Mu yang kudus menuntun, menyertai, dan memberkati kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan mengarahkan kami dalam kehidupan yang terberkati. Ini doa, seru sembahyang, dan percaya kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan tertulis seperti ini. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan bacaan kita pada saat ini, surat kepada orang Ibrani, adalah tulisan yang disampaikan kepada orang Ibrani. Orang Ibrani atau orang Israel yang telah menjadi seorang Kristen. Orang Ibrani atau orang Yahudi yang telah percaya sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada situasi, saudara-saudara, di mana orang Yahudi Kristen di waktu itu menghadapi tantangan dari sesama orang Yahudi yang pada saat itu masih mempertahankan tradisi keyahudian atau agama Yudaisme. Agama Yudaisme ini masih mempertahankan Taurat, percaya kepada Musa, tetapi belum percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dalam polarisasi kehidupan sosial bermasyarakat dan keyakinan, kekristenan Yahudi atau orang Kristen Yahudi yang bertumbuh pada saat itu, yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, ada pertentangan-pertentangan yang muncul dari tradisi atau agama Yudaisme yang masih mempertahankan Taurat, yang tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu latar belakang yang pertama, melatar belakangi situasi kehidupan umat percaya di waktu itu. Sehingga tulisan ini muncul untuk memperkuat kehidupan orang percaya di waktu itu
kekristenan Yahudi agar sungguh-sungguh diperkuat dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu keyakinan orang-orang Yahudi dengan paham Yudaisme itu ialah tentang malaikat-malaikat. Ya, mereka percaya kepada Allah Bapa pencipta semesta. Mereka percaya kepada malaikat-malaikat, sehingga mereka menganggap malaikat-malaikat itu lebih tinggi dari Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan. Ini yang coba diklirkan, dijelaskan dalam surat kepada orang Ibrani. Ini kekristenan Yahudi bahwa Yesus Kristus, anak Allah, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat 5, saudara-saudara, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Hal yang kedua, saudara-saudara, mau disampaikan dalam tulisan ini, Yesus Kristus dalam keunggulannya sebagai anak Allah, Bapa pencipta semesta, berkenan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tradisi Yudaisme percaya kepada Bapa pencipta semesta, tetapi mereka tidak percaya bahwa Bapa memiliki anak yang diperanakan. Bahkan tulisan ini, saudara-saudara, ayat 5 merujuk Mazmur pasal 2 ayat 7, 2 Samuel 7 ayat 14, dan 1 Tawarikh 17 ayat 13. Maka poin ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah anak dan Tuhan Allah adalah Bapa. Hal yang kemudian ditentang oleh Keyahudian pada waktu itu. Masa seorang Allah punya anak? Dan ini ditulis untuk memperkuat, meyakinkan kekristenan Yahudi melawan tradisi Keyahudian bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan tentang keunggulan Yesus Kristus, tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Hal yang kedua, saudara-saudara, tentang keunggulan Kristus. Kalau yang pertama tadi, Yesus Kristus sebagai anak Allah, keunggulan yang pertama. Yang kedua adalah Yesus Kristus akan bertahta, dan kekuasaan Yesus itu sebagai Raja seterusnya dan selamanya. Tradisi Keyahudian tidak percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Mesias yang akan datang sebagai seorang raja yang setara kejayaan dan kemuliaannya dengan Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang menderita. Raja kok menderita? Sehingga tulisan ini, ayat 8 dan 9, menyertakan, memperkuat tentang siapa sesungguhnya Yesus. Bahwa Yesus tidak hanya sebagai seorang Raja Israel, Saul, Daud, dan Salomo, tetapi Yesus lebih dari itu. Tahtanya seterusnya dan selamanya. Ada tongkat kerajaan dalam dirinya sebagai wibawa Yesus Kristus. Tongkat kerajaan yaitu tongkat kebenaran yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, lebih dari raja-raja Israel. Dan yang ketiga, saudara-saudara, keunggulan Kristus yang melebihi para malaikat ditekankan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 13, saudara-saudara. Di sini mau dikatakan keunggulan Kristus yang ketiga, bahwa dia melebihi para malaikat, bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Masih dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, umat Yahudi, kekristenan Yahudi yang mempertahankan tradisi Yudaisme, tidak percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa dia akan terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ayat 13 ini sebenarnya mempertegas, mempertahankan suatu keyakinan kepada kekristenan Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia punya tahta dan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang memerintah, lebih unggul dari para malaikat-malaikat. Sehingga
Di sini tidak mempertentangkan sebenarnya tentang hubungan atau situasi antara Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan malaikat-malaikat. Namun ingin mempertegas bahwa Yesus lebih tinggi statusnya, lebih tinggi derajatnya dari malaikat-malaikat. Ia adalah anak Allah, ia adalah raja dalam kemuliaan, dimuliakan oleh Bapaknya. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah, memerintah dengan pemerintahan yang kekal. Dan ini melebihi malaikat-malaikat. Ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tugas, fungsi, dan peran dari malaikat adalah utusan untuk mendampingi sejarah kehidupan manusia dalam perjalanan Alkitab, kesaksian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, melayani mereka untuk memperoleh keselamatan. Malaikat, utusan ya, untuk membimbing, melayani manusia untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu tidak berasal dari malaikat, tetapi sumber keselamatan itu berasal dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah bagian-bagian penting, pokok-pokok penting yang menjadi bagian dasar dari cara kehidupan kita untuk mendekatkan diri dalam keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau bagian tema dari bahan bacaan ini berbicara tentang anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, judulnya dan tema mingguan tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Maka dalam keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kita kemudian hidup untuk percaya kepada Yesus sebagai Raja yang telah bertata seterusnya dan selamanya, Raja yang bertata dari sorga dengan kemuliaan. Maka kita pun mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan membenci kefasikan. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan hidup dalam kebenaran, akan mencintai apa yang adil, dan membenci kefasikan. Kefasikan itu adalah orang-orang yang murtad dari jalannya, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus tetapi kembali kepada hal-hal yang membuat imannya rapuh, imannya tidak lagi percaya, imannya tidak lagi bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita terus ada di dalam Tuhan, menjadi kuat, menjadi percaya dan bercahaya mulai dari diri kita, kehidupan keluarga, dan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.